penghakiman akhir zaman, bukan penghakiman di hari pembalasan, bukan. Nggak ada lagi. Apa ada lagi penghakiman lagi selain itu? Jelas, Ibu. Dengarkan saya, Bu. Dengarkan. Menurut Ibu, di akhir zaman, apakah semua manusia yang ada di alam kubur dibangkitkan? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab Ibu. Akhir zaman nanti manusia akan dibangkitkan. Silakan. Ada. Tunggu, tadi kan udah aku baca. Hilang lagi. Buat PR, Bu. Buat PR. Wahyu Yang barusan aku baca tadi kan aku baca. 15. Bang Zuma, izinkan saya baca satu data Bang Zuma di Al-Quran, Bang Zuma. Silakan. Bu Darni, sambil Ibu mencari data, dengarkan saya Bu Darni. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyin lakum ba'dallazi tahtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Artinya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Artinya di sini Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia kedua kali untuk mengklarifikasi apakah dia seorang nabi atau Tuhan. Lalu dikatakan lagi di ayat selanjutnya, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa rabbi, dia Tuhanku, warabbukum, dan Tuhanmu, maka sembahlah, fa'budu, hadza siratum mustaqim. Ya, ini adalah jalan yang lurus. Ada di surat Az-Zukhruf ayat 63 64. Jadi dia datang bukan sebagai Tuhan, Bu Darni. Dia datang untuk mengklarifikasi dirinya bahwasanya dia adalah utusan Tuhan. Silakan Bu Darni. Makasih ya, Fi. Udah ada ini. Tadi kan sudah kubaca juga ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, itu apa tuh? Jadi yang mati dalam Kristus yang lebih dahulu dibawa. Nah, coba itu data di mana Ibu baca? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Makanya dibilang, jadi orang Bang Juma yang enggak mati dalam Kristus gimana? Oke, baik, kita akan bahas itu, Bu. Sabar. Iya kan? Sabar. Iya. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam akan lebih dahulu bangkit. Ini apa yang Ibu ingin jajakan di sini, Bu? Ini bukan berbicara akhir zaman. Dalam Kristus yang percaya aku. Iya, ini bukan akhir zaman. Ini bukan akhir zaman. Ini bukan akhir zaman. Kedatangan Kristus udah akhir zaman lah Bang Juma. Iya, tapi dia datang ini bukan untuk sebagai penentu keselamatan. Ini hanya untuk memisahkan antara pengikutnya dan penyesat yang berpura-pura menjadi pengikutnya, yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya. Iyalah, yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibawanya, dibangkitkan. Ya gimana ceritanya? Mati dalam Kristus itu artinya mati dalam ajaran Kristus. Iya, contohnya kayak aku ini. Karena aku selama hidupku ini mempercayai Kristus adalah juru selamatku sebagai dan melakukan Tuhan. Iyalah juru selamat itu udah Tuhan Bang Juma. Nah, kalau sudah itu dia makanya. Bang Juma, maksudnya ini di dalam Kristus. Kristus itu adalah kami percayai juru selamat. Juru selamat itu adalah Tuhan, hanya Tuhannya juru selamat, gak ada yang lain. Nah,
Jadi kalau sudah kulakukan itu Bang Juma dan kuturuti perintah-perintahnya, aku saling mengasihi sesamaku dan melakukan segala kebaikan. Nah, yang itu dulu yang dibangkitkan Bang Juma, yang mati dalam Kristus tadi. Kayak Bang Juma nggak mati dalam Kristus, menolak Kristus juru selamat, bagaimana? Saya tidak menolak Yesus sebagai juru selamat. Dia adalah juru selamat, tapi untuk Bani Israel. Ya ibu ini siapa? Gitu loh. Untuk dunia Bang Juma, juru Oh selamat dunia. enggak ada itu, enggak ada. Itu dia. Enggak ada. Ibu Ada salahnya ayatnya di situ. ini. Itu Ini enggak, ada ibu ayatnya. Mereka yang ingat mati dalam ketika Kristus. ibu mengambil Tesalonika 4, di situ bercerita tentang Theos dan Kurios. Itu yang perlu ibu pahami. Jadi ketika pun Yesus datang, dia datang sebagai Kurios, sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Namanya Itu Kristus. itu terjemahan. Situ Bang Kurios. Juma. Kristus itu kan Tuhan. Ini kan udah ada ditulis di atas Bang Juma. Maka Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun dari Iya, surga. Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan. Kristus. Tuhan yang dimaksud di sini. Tuhan yang dimaksud bukan Theos, Tuhan. Itu Kurios. Beda Ya, ini- antara Theos dengan Kurios. Alkitab ini udah diakui dunia loh Bang Juma. Ah. Beda. Menurut ibu beda nggak Theos dengan Kurios? Beda nggak? Ya Tuhan dan Kurios serupanya itu abang adik. Abang adik. Ada abang adik. Walah, ibu ini melucu Ini aja. ada ayatnya loh Bang Juma yang mati dalam Kristus. Kan sudah kuterangkan tadi Iya, bagaimana yang mati dalam Kristus itu artinya mereka yang mati di dalam memegang perintah Yesus Iyalah. untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan. Hidup Udah lah, Bang kekal. Juma di atas udah dibilang dia Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Iya, yang datang itu, yang turun dari surga itu Tuhan sendiri. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Yesus. Sebentar. Bang Juma. Masa Lahol. Yesus sudah dari surga Tuhan dibilang Bang Juma. Aduh ada aja Bang Juma ini. Original Janganlah Ibu Darni, jangan mau disesatkan oleh lembaga Anda. Di situ Kurios, bukan Theos, Mana ada Ibu. Tuhan datang dari surga Bang Juma. Yesus Tuhan yang datang itu dari- tidak dikatakan turun dari surga, turun dari langit. Di situ adalah Auranos. Bang Islam Juma. pun mengakui Yesus terangkat ke langit dan turun dari langit. Auranos. La Udah, haula wala turun. quwata illa billah. Bang Juma itulah. Bang Juma selalu. Gurunda aku masuk dikit ya. Iya, Tunggu dulu. silakan. Bu Darni, Roma 10 nomor 9 bunyinya apa? Roma 10 nomor 9. Barang siapa. Dulu sama Bang Juma. Apa Gurunda isinya? Apa Barang Gurunda isinya? siapa yang berkata bahwa Yesus dengan mulutnya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu dipercaya sepenuh hati bahwa Yesus adalah Juma. Tuhan, maka dia akan selamat. Bang Oh, Juma. oke, kita lihat di sini. Gurunda salah ini. Kita lihat ya. Belum selesai ini Bang Juma. Salah Gurunda. Yang Coba langit, digedein aku digedein dong. nanti dulu kores. Ini Bu Darni lihat sini Roma 10 nomor 9. Tunggu dikit. Nah, ini ya. Jangan lah. Enggak. Selesai nanti. Ini lihat ini Roma 10 nomor 9. Bu Darni harus ngikutin ini Bu Darni. Tunggu dulu. Kalau mulut kalian sendiri membuat pernyataan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah apa ini? Tuhan kalian, dan kalian beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, kalian akan diselamatkan. Tuhan Bu Darni. Dan selamat datang di kebenaran. Bukan Tuhan. Tengok. Roma tadi 10 nomor 9. Bu Darni nggak Iya, mau belajar soalnya, cuman beriman aja. Belajarlah Bu. beriman loh. Ini ada data Bang Juma. Waktu Allah berbicara dengan Musa dari langit. Masa Allah di langit? Gitu lagi Bang Juma bilang nanti. Itu udah kejadian itu ya. Itu Musa yang menceritakan itu. Musa yang mencatat. Allah berbicara kepada Musa dari langit. Tuhan Keluar menurunkan dulu. roti dari langit. Nah, bayangkan Mas. itu Bang Juma. Malaikat Keluar, juga repot, di keluar. langit. Malaikat Siapa juga yang dari repot? Oke. Malaikat dari langit. Keluar Apa TikTok. masalahnya rupanya? Burung-burung pipi terbanglah melangit, kabarkan pada awan berita Bang, ini. repot mulu.
Siapa yang direpot ini? Bang Kores yang di bawah jangan repot-repot mulu dong. Bang Kores Aduh. pulanya lalap menyerotas Seperti terus. itu ya, Bu Darni ya. Jadi data yang dibacakan tadi itu saudara kita dari Muslim jelas sekali Bu Darni, walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Jadi kami umat Islam itu sungguh memuliakan Nabi Isa ya, yang datang mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Allah dengan mengatakan, Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah saja. Inilah jalan yang lurus. Seperti itu Bu Darni. Jadi kalau Adinda Natalia ini kemudian mendudukkan sosok manusia suci yang datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, itu berarti beliau tidak meninggalkan sosok itu, tapi malah mengimaninya sebagai utusan Tuhan yang suci kepada Bani Israel. Ibu malah menganggapnya Tuhan. Ini yang Udah pasti Bang Juma. ini repot Bu, karena poin-poin yang ibu jadikan sebagai dasar menuhankan Yesus itu bukan dari Yesus sendiri, tapi dari oknum lain, gitu loh Bu. Sementara umat Islam mendudukkan Yesus itu hanya sebagai nabi dan rasul berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan pengakuan Yesus. Jadi klop seperti itu Bu. Setelah Yesus ada lagi nabi yang lain. Gimana Bang? Setelah Yesus nggak ada nabi yang terus roh penghibur itu siapa? Seorang penolong yang lain siapa, Bang? Siapa seorang itu? Seorang itu manusia loh ya. Coba. Bang Simon deketin suaranya Bang Simon. Itu suaranya jauh. Deketin. Iya, kecil suaramu Bang. Iya, Bang Bu Dani diam dulu. Ya, silakan Bang Simon. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang Lanjut Bang Kandi, lanjut. Akan datang seorang penolong yang lain. Seorang orang Bang. Sesudah Yesus siapa Bang? Muhammad Endaseo. Bang Kores kena berapa akunya? 3 ya? Ada 12 lagi ini. Mana Bang Simon? Jawab Bang Simon. Karena Bang Simon yang ditanya. Ya, silakan, Kalau aku Bang Simon. gampang kali menjawabnya. Ya, kasih clue-nya aja Bu Darni biar bisa dijawab. Aku, Ya, silakan. Bang Simon. Iya. Bang Simon. Iya. Jawab Bang Simon. Ditanya Bang apa tadi? Bang Kores atau Bang Juma? Siapa roh penghibur itu katanya Bang Simon? Bukan roh penghibur. Siapa orang? Ada orang di situ benar nih. Orang. Seorang penolong yang lain. Orang. Bukan wayang. penolong yang- Oh, iya, bukan orangan sawah ya, orang beneran. Kasih datanya Bang Kores biar dibacanya. Bang Handi. Bang Handi ini hari itu Bang Handi bilang aku jadi tukang cuci piringmu kan Bang Handi? Sekarang tengok semalam yang di foto itu, apa pantas itu cuci piring? Di mana sih Bu ini? Enggak pernah ngomong Kan gitu. pernah Bang Kores Tak bilang, buta aku mau dua melengamu, tapi mata, jadi pembantuku ya, tiada tukang cuci piringku ya, kan Bang Andi bilang, udah Bang Andi lihat wajahku kan, telinga, gak mungkin itu bisa nyuci piring. namun tiada mendengar. Hah? Yang Pasti malam-malam buta, kau Bang Andi datang yang dari buta, belakang. yang Kalau pembantumu buta aku Bang Andi, mata datang hatinya. kau dari belakang. Pasti kau boy aku. Kalau aku yang tuli kesombongan, sehingga tiada melihat mana Bang Simon ya kok tanda lagi? kebesaran Tuhan, sehingga tiada Pakai hiburan lah kita. mendengar Udahlah. peringatan Bang dari Simon. Tuhan. Hai, adanya diri ini bukti adanya Tuhan.
adanya alam ini, bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang setahu buta, saya- yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Datang Romai Rama palsu. Hai. Ya, assalamualaikum, Oke, kita istirahat dulu, Ya, Raja Iya, Paman. teman-teman sekalian. Di tempat Bongkarkan ini, otot-otot. iya, di tempat ini udah 1:30. Pingin istirahat dulu sejenak. Silakan dilanjut ya, sahabat-sahabat sekalian. Tetap Ya. bersatu di dalam kemajemukan, jangan saling membenci satu sama lain. Kita boleh debat agama, saling ngotot-ngototan, tapi tujuannya hanyalah untuk sebagai pelajaran edukasi kepada kita, khususnya kepada saya sendiri. Untuk itu sementara ini saya pamit undur diri. Besok kita lanjut lagi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka. Itu. Jadi begitu aja penutupnya Ibu Darni, bahwa menutup sesuatu itu pasti akan dibuka kembali. Bersediakah Ibu Darni untuk tidak menutup dan tidak Yo membuka? Ikhwan, di Korespon ini live sudah 5 jam ya. Terima kasih yang sudah mengikuti dan juga menyambut chat dari Afifa. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali-kali lipat dunia akhirat untuk yang telah menjawab chat-chat dari Afifah. Masya Allah. Tapi Bang Joshua baru masuk loh. Tanya dulu Ya, Joshua itu. malam ini kita sudah kembali lagi dengan Gurunda, dengan Bang Hani, dengan Satsugi ya, karena beliau telah menunaikan peresmian Masjid Nur Maida. Alhamdulillah mereka sudah ini ya, sudah pada. Oh iya. Iya gini saya Closing, maaf, umumkan ya. lanjut. Jadi gini ya teman-teman ya. Insya Allah besok malam bersama Pak Desugi, Bang Joma, terus semua teman-teman siapapun itu bisa mengikuti kami nanti di Komal siapa. Nanti akan Bang Joma akan sendiri menerangkan secara tuntas bagaimana Masjid Nur Maulida ini dari awal sampai akhir. Dan waktu kita live di sana tentu tidak akan tuntas live-nya karena terhubung signalnya belum bisa kita live. Karena nanti kita akan putar beberapa cuplikan video, boleh kita live berbarengan. Terus kemudian di sana boleh tanya jawab. Yang jelas di sana intinya adalah kami atau Julkipli pribadi bersama teman-teman semua, terutama MMCI Makassar, Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemberang, Jakarta Ponorogo dan sekitarnya itu ya sangat mengucapkan terima kasih atas selama ini dukungannya, atensinya, supportnya, doanya. Alhamdulillah Masjid Nurul Maulida di Bolangi, Kabupaten Goa di Rumah Hobbit itu sangat memberikan kesejukan, memberikan sekali apa ya, sebagai tempat bukan tempat hanya tempat sholat saja. Di sana itu nanti tempat berbagi ilmu di sana. Dan seterusnya nanti akan Gurunda Juma akan menjelaskan. Karena kemarin itu penjelasannya sangat singkat, terhubung karena kondisi tidak bisa kita live-kan. Jadi kita akan live berbarengan dengan beberapa cuplikan video. Kira-kira begitu, jangan lupa besok malam ya. Kira-kira kurang lebih jam inilah gini Aduh. Jam piro Bang Andi? Di mute dulu dong itu yang baru masuk. Joshua itu kenapa sih dinaikkan kalau orang lagi ngomong? Orang lagi ngomong. Ini jangan malam, kayaknya siang deh, mending siang. Iya makanya. Iya Jadi kan, nanti aku aja Bang Kores. saya kan belum selesai ngomong jadi dinaikkan dulu. Ini yang gua nggak gimana ya? Kebuka Jadi tadi udah ke-mute. Ya lanjut ya, itu lanjut ya. ayo Bang. Lanjut ayo. terganggu lagi kan? Jadi nggak Iya. enak gitu loh. Jadi kalau nggak siang malam lah gitu ya. Gitu ya. Nanti akan kita calling Gurunda Juma, waktunya dia kapan ada. Karena beliau juga sangat sibuk. Saya sendiri Malam lah nggak bisa. bilang Bang Andi. Malam biar bisa kutelepon. Malam ya, boleh. Kalau gitu kita koordinasi mungkin pada Isa aja deh 17.30 ya. 19.30 di sini. Iya. Di Makassar ya 18
1930. Berapa di sana ya? 20-30 ya? Ya, 20-30. Ya, itu sih kira-kira laporannya teman-teman. Mudah-mudahan kita tetap bersatu untuk menegakkan syariat Islam. Semoga Ibu Darti Amin. juga bisa teredukasi. Amin ya Allah, amin. Itu intinya. Yang jelas masjid itu saudara-saudara di sana berdiri sangat megah di pegunungan. Cantik sekali begitu ya. Memang di sana itu daerah wisata itu nggak ada masjid, teman-teman. Ya, sejarahnya itu sebelum Covid itu pengunjungnya itu sampai macet gitu loh. Enggak, setelah Covid memang ya agak sedikit itu ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Jangan lupa ya menyaksikan live bareng bersama Guru Cuma. Boleh Anda bertanya seperti apa dan seterusnya begitu. Itu laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku pengen nanya ke Bu Darni nih dikit ya sebelum aku closing. Penasaran. Bu Darni, penghakiman Yesus itu Yesus datang ke pulau-pulau ya? Loh, seluruh bangsa kan tadi bilang, aku akan mengumpulkan seluruh bangsa di hadapanku. Kok pulau-pulau pula? Lah, kan ini kan Indonesia kan kepulauan. Jadi gimana? Hari Senin di Kalimantan, Selasa ke Sumatera gitu ya? Bangsa, setauku bangsa Indonesianya kita ini Bang Kores. Iya kan bahasa Bang- Indonesia kan nggak satu area nemplok gitu kan? Ini kan kepulauan Indonesia itu, iya nggak? Seluruh bumi lah. Semua Iya. bangsa akan tunduk kukumpulkan di hadapanku kan katanya. Dikumpulin di mana daratan yang cukup? Gimana jadi? Iya, nah. Dia nggak ngongkosin kita kapal laut dia ngongkosin kita. Tuhan yang maha besar masa kita nggak yakin gimana sih? Iya, cuma nanya gimana ngumpulinnya? Dia ngasih ongkos kita gitu berangkat. Loh, nantilah saksikan kedatangan Yesus. Ya nanti aja janji caleg mulu dari tadi nih. Makanya sekarang kita persiapkan hidup kita untuk melakukan segala kebaikan. Iya Makanya enggak, aku pengen tahu. Jadi kalau pas nanti bagian ke mana misalnya ke Jawa, aku nanti mau ke Malaysia gitu. Jadi kejar-kejaran, dikejar-kejar Yesus aku gitu. Pengen tahu. Maksudnya Bang Kores ini dikumpulkan di suatu tempat gitulah ya? Baru ngeh dia. Iya, kan penghakiman nih dihakimi kan. Kalau dihakimi kan harus tatap muka atau lewat Zoom. Atau Kalau gimana? semua akan dikumpulkan di hadapanku katanya. Itu nggak usah kita iya. tanya. Kita tinggal menyaksikan akan bagaimana penghakiman. Lah iya gimana? Kalau misalnya penghakimannya di Yerusalem, lah gua di Indonesia gimana ngelihatnya? Ini live streaming. Live stream. Bukan, nanti semua bangsa. Iya, Jadi betul. semua bangsa ada di Yerusalem gitu maksudnya. Bang Kores, pertanyaanmu terlalu apa kali kayak anak kelas 1. Lah iya penasaran. 2. Soalnya kan Satu aku kan orangnya teknikal banget gitu, teknisnya banget gitu. Ya dikumpulkan lah. Emang itu Yerusalem cukup tuh. Satu Afrika ditaruh di sana, satu Asia ditaruh di sana. Itulah kuasanya Tuhan kan banyak nanti yang dilemparkan ke api neraka sana. Apa nanti pas dikumpulin nggak mati sesak napas orang-orang? Ya. Masa itu aja kita tanyakan. Sekarang persiapkanlah diri kita agar kita nanti nggak termasuk orang-orang yang dibuang ke api neraka. Gitu. Nah, terus kalau misalnya aku nggak ada ongkos ke Yerusalemnya gimana? Diongkosin Yesus? Nanya ini. Pertanyaanmu kayak gitu terlalu apa, Bang Kores? Terlalu apa? Apa sempit, nggak luas. Ya coba diluasin dong. Awak ini nggak luas kayak gitu. Pertanyaannya terlalu apa kali? Terlalu Kalau di Islam kan eskatologinya itu jelas banget gitu. Nanti Nabi Isa turun, kemudian nanti membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa berkuasa selama 7 tahun. Setelah itu ada nanti Yajud Majud. Setelah Yajud Majud mati, Nabi Isa wafat. Setelah Nabi Isa wafat, nanti akan ada ada akan kayak gitunya gitu loh. Nah sebelum Nabi Isa turun itu nanti tuh ada Ad-Duhon. Ad-Duhon itu adalah bencana di timur dan barat Arab. Itu nanti yang akan menyatukan daratan menjadi satu gitu. Nah kalau di Kristen kan enggak. Yesus tiba-tiba turun pluk gitu. Korek. Apa? Kalau Bang Korek, biar kita ini
ditulis perang Gog dan Magog. Tahu Bang Kores siapa-siapa itu perang Gog dan Magog itu? Di mana Gog dan Magog tertulis? Tertulis di dalam Wahyu itu. Oh, Wahyu lagi ya. Oke. Ya. Ayo, Nah, ini kan wahyunya ini kejadiannya di mana? Di sorga atau di apa? Di bumi, di bumi. Kalau di bumi sekarang nanti perang dunia ketiga ini, perang Gog dan Magog ini, Gog itu adalah tentara Rusia bersama dengan tentara Islam. Udah. Jadi Magog itu tentara Israel. Itu nanti. Ya, itulah perang dunia ketiga nanti. Yesusnya di mana? Yesus ngapain Yesus? Magog kan hilang. Magog. Itu harus dijalani dulu. Makanya dikatakan Oh, Yesus bangsa gak ikut melawan perang. bangsa. Enggak dong. Dia kan di Cupu. atas. Lemah. Apa? Lemah. Kenapa? Lemah. Dia kan di kerajaannya sekarang. Pemberontakan Yahudi kabur ke langit. Perang Armageddon nggak ikutan. Lemah. Lemah kok mau jadi hakim. Kenapa pula? Bang Kores ikut Yesus berperang. Iyalah, dia aja. Bang Kores Damaikan lah. aja manusia itu. Damaikan Lah, lah benar habis. nih. Damaikan. Jangan ada perang. Ya, tapi memang harus terjadi itu, Pak Cinta Mau nggak Solar. hakimin. Bangsa melawan Nggak bangsa. berani kan? perang mau nggak hakimin. Negara melawan negara akan terjadi. Rusia ketawa itu. Ya memang ke depan nanti begitu. Rusia itu bersekutu Megang dengan F-16 nggak bisa mau hakimin katanya. Gitu dia. Rusia itu bersekutu dengan tentara NATO. Rusia bersekutu dengan tentara Islam. Udah seperti Chechnya Ya. dan sekutunya dan tentara-tentara Islam. Tetapi Ada Yesus. kalau Ukraina, Ada Yesus. tunggu dulu. Ukraina bersekutu dengan tentara Israel. Itu dia. Bersekutu dengan Ukraina bersekutu dengan Israel. Yesus nggak ada Tentara di situ. Israel. Dan tentara Roma itulah itu. Yesus nggak ada di situ Yesus. Yesus ngapain? Sekarang Yesus di surga. Cupu. Lemah. Lemah. Kaumnya perang, Tuhannya nggak ikutan. Lemah. Ngapain pula Tuhan itu akan memberi hakim. Dia hanya menghakimi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Hakim ditanya, gimana caranya menggunakan Iron Dome? Nggak bisa jawab. Cupu. Siapa yang nggak bisa jawab menggunakan Iron Yesus. Dome? Kayak kamu mau menghakimi saya? Iya. Kamu bisa ngoperasiin Iron Dome? Nggak bisa. So-soan ngehakimin. Bang Kores, Iron Dome apa yang dibandingkan hanya ditiupnya angin habis bumi ini? Biar tahu. Ya Bang udah Kores. ikut turun perang kalau bisa ngendaliin angin. Ikut turun perang, ikut turun. Nggak bisa. Tuhan itu membiarkan manusia itu memilih melakukan. Udah beres perangnya baru turun. Wah, polisi India. Enggak, memang begitu Bang Kores. Bangsa akan melawan bangsa. Sudah dinubuatkan Yesus. Yesus sudah menubuatkan itu akan terjadi. Bangsa melawan bangsa. Negara Polisi melawan India nggak kepake di perang. apa? Polisi India nggak kepake di perang. India pun ikutnya nanti berperang. Semua bangsa akan berperang. Inilah kelakuannya Yesus ya. Tiap ada momen-momen penting ditinggalin kaumnya ini. Sebel gua Yesus serius. akan di surga. Nanti Yesus terakhir kali untuk Apa memberikan kerjanya? Itulah. Ini baik lagi jadinya. Udah tahu kekristenan itu banyak masalah di bumi. Ini Tuhannya malah pergi ke langit. Aduh. Masalah Kristen nggak ada banyak di bumi. Nggak ada. Kayak aku contohnya. Masalah apa yang ada pada aku? Aku hanya memegang Yesus. Janda. Yesus selamatku. Aku akan nyaman hidup dengan tenang. Apalagi? Itu lihat yang itu Uganda sama Liberia susah makan. Ya nggak apa-apa. Harusnya Yesus tuh turun dari Yerusalem jagain Afrika. Kelaparan akan terjadi. Lu gimana? Kau macam mana SD kau ngomong kau, Kores? Apanya? Macam mana SD kau ngomong? Bertanya. Lah kan tadi nanya pertamanya gitu. Yesus Iya, itu nggak tiap masuk akal. ada perang menghindar dia. Tiap ada perang menghindar.
Dia kan udah ada perjanjian, dia akan turun di saat penghakiman. Mana mungkin sembarangan Bukan soal turun ya, ngapain naik ngapain? Ngapain? Naik ke sorga ngapain? Matius 28:19, kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Udah dikasih kuasa kabur. Handling over ke Roh Kudus. Aduh, parah. Di bumi ini berperang. Lucu Bang Kores ini. Iyalah. Dihembuskannya ada angin ke Indonesia ini, habis Indonesia ini. Ya udah makanya pakai anginnya gitu buat tempur, buat perang supaya nggak kalah mulu Kristennya. Dia membiarkan ciptaannya itu memilih mau berperang. Itu sudah Oh, dibiarin, berperang dibiarin. Nah, itulah perkaranya. Bang Kores, Perangnya udah beres baru turun. Udah beres perangnya sakit, iya sakit. Wah, sekarang penghakiman ya. perang akan terjadi. Nah, itu udah dibuatkan itu. Nggak ada bantuan sama sekali dari Yesus pas perang ya. Bantuan siapa nanti yang tentara laskar Yesus itu yang akan menang. Nah, itu. Bang Bukan. Kores susah turunnya dari langit. Yesusnya udah ke langit, laskarnya baru dibikin. Aduh. Bang Kores. Delay. Allah Maha Besar. Bang Kores. Cara apa yang memberikan bantuan kepada umatnya? Dan disalibkan aja dia rela. Kalau memang dia nggak rela disalibkan demi dosa-dosa manusia, bisa dia langsung mengapakan manusia ini mati, kalian semua mati. Ya udah kita lihat aja. Ya kita lihat aja kenyataannya gitu loh. Dia disalib. Dia ketika ditampar balas nonjok nggak? Ketika ditampar balas nonjok nggak? Enggak kan? Ya dia kan mengajarkan kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itulah ajaran dia. Nah terus ngapain Ukraina malah menyerang kembali Rusia gitu? Itu kan udah sifat-sifat manusia dirasuki iblis, makanya terjadi perang. Ini Rusia menyerang Ukraina. Ukraina kan mayoritas Kristen tuh, Kristen kulit putih. Kenapa nggak mengampuni Rusia? Dikasih aja tanahnya, kenapa nggak begitu? Hukum kasih nggak berlaku di perang. Semua agama itu belum tentu mau melaksanakan ajaran Tuhan itu. Ada merasuki iblis, dibiarkan iblis itu merasuki hatinya. Seperti Islam pun belum tentu semua umat Islam itu orang baik. Ada yang maksudnya gini loh. Kalau Islam kan memang ada, karena Islam itu tidak mengklaim bahwa ketika kamu masuk Islam maka kamu akan menjadi baik dan dosamu tidak akan lagi dilakukan. Gak ada yang kayak begitu di Islam. Di Islam mah logis-logis saja. Kamu masuk Islam, dosa diampuni. Kalau kamu berbuat dosa lagi, kamu bertobat gitu. Itu Islam. Loh, kalau Kristen kan enggak. Lalu percaya Yesus, oke, kamu diselamatkan dan Roh Kudus akan menyertai kamu. Ini udah ada Roh Kudus yang diklaim sebagai Tuhan, tetap aja berbuat dosa. Roh Kudus ngapain kerjanya? Bagi mereka yang menerima Roh Kudus itu banyak, ada Islam KTP, banyak yang di Kristen tapi Kristen KTP. Kalau Kristen kalau udah dibaptis Roh Kudus langsung hinggap di dirinya enggak? Belum tentu. Waduh, belum jelas ternyata. Bang Kores, Susah kalau belum jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Tony. Salam. Udah dibaptis Barakallah Pak Haji, barakallah. Itu kenapa coba masih ada orang yang berbuat jahat? Kenapa coba, tahu nggak Holmes Sitorus? Kenapa? Nggak tahu. Karena dibaptis nyelupnya cuma 1 detik, 1 jam. Dia bukan Bang Kores, dia menolak Roh Kudus. Jangan salah Bang Kores. Enggak, waktu dicelup baptis itu 1 jam di dalam supaya mikir dia. Enggak, salah kau itu Bang Kores. Kan gitu caranya. Lagi baptis cuma secelup doang, apa nggak kerasa? Yesus aja belum lihat itu. Keburu Yesus aja ngedip. Udah belum? Udah loh, saya nggak lihat gitu dia. Dicelupkan 1 jam Bang Kores, matilah. Ada Roh Kudus. Aduh, pertanyaanmu itu aneh kali Bang Kores. Apa sih? Apa spesial ya sih ini? Apa sih spesialnya 30 Tuhan ini kalau jadi maksudnya kalau orang udah masuk Islam lah, dari Kristen masuk Islam, begitu masuk kau mengimani Nabi Muhammad, begitu udah masuk Islam itu udah benar-benar mengajarkan agama Islam itu belum tentu.
Lah memang belum tentu. Kenapa? Kan dalam Islam konsepnya manusia itu tempatnya khilaf. Manusia itu memang diuji dengan godaan-godaan. Di Islam itu nggak ada klaim, nggak gini. Di Kristen tuh masalahnya gini, ada klaimnya tuh begini. Kalau misalnya udah lahir baru, yang artinya dibaptis, maka dia akan dituntun oleh Roh Kudus kehidupannya. Belum tentu adanya yang lahir Oh, baru. kalau gitu belum jelas keselamatannya. Elah. Mau dia dibaptis, tapi asal mau dibaptis saja cuma untuk mengandalkan KTP-nya aja Kristen, mau aja masuk. Tapi kalau belum tentu benar-benar dia masuk, ya masih banyak roh iblis itu merasuki dirinya. Aneh Mau aja banget. begitu. Aturan Aneh ketika banget. Yesus disalib. Iya, karena gini juga jatuhnya nanti ke penyaliban lagi. Ngapain Yesus disalib kalau misalnya Kristen masih berdosa? Aneh-aneh aja. Loh, jadi maksudmu kalau udah masuk Kristen nggak berdosa? Harusnya Gimana gitu sih, konsepnya. Dari mana dalam itu pribadi kita hidup ini? Yohanes 1:29, inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Itu. Semua orang Kristen belum tentu ada yang nggak tahu isi Taurat itu. Iya, ada yang nggak tahu isi. Iya, jadi Alkitab apa itu. fungsinya Jangan Yesus seperti disalib itu. untuk menyelamatkan manusia? Apa fungsinya Yesus, anak manusia ini harus mati di kayu salib? Katanya untuk menembus dosa. Apa fungsinya? Ya. Apalagi orang Kristen ini kan mengimani Yesus sebagai Tuhan Ya. dan mempercayai kematian Yesus ini menembus dosa orang-orang Kristen. Tetapi kalau masih ada juga orang Kristen masuk neraka, ya apa gunanya dia? Kurang Apa berarti gunanya disalib coba? sekali Yesus. Kurang itu. Lagi. Berarti itu tergantung letak pada pribadi masing-masing. Kalaupun dia udah Kristen, kalau belum melaksanakan hukum Tapi kalian Taurat, mengimani apa adanya. misi Yesus ini, Tuhan yang menjadi manusia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yo, lanjut Tapi yang Bang Heri. mengimani. Tentunya manusia yang berdosa ini sudah terjamin surga oleh Yesus yang mati di tiang salib. Belum Ini tentu, bagi belum siapa? Bagi tentu. Kristen. Loh, ya kalau belum tentu, apa gunanya dia disalib? Hah? Apa gunanya dia disalib? Dia Kalau masih belum gunanya tentu disalib juga, belum jadi jaminan untuk- juga. Dia disalib itu untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Orang Kristen kan cuma percaya, sekedar- orang Kristen kan percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Ya. sebagai juru selamat, dan Ya. juga mempercayai kematiannya di tiang salib ini untuk menebus Ya. dosanya orang Kristen. Oke. Kalau orang Kristen ini masih masuk neraka, apa gunanya dia disalib? Dan apa gunanya dia mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Kalau yang mengimani dia sebagai Tuhan Yesus, dia pasti selamat. Tapi kalau sekedar tanggung-tanggung, ada panas-panas tai ayam, kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak ya. Panas-panas di ayam gimana sih Bang? Pernah megang? Jangan di tengah-tengah. Sekali percaya kepada Yesus, percayalah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh perintah agama itu. Ini lagi Lakukan Holmes hukum Sitorus Taurat ini ya, itu. Akhi Erik ya. Ngapain pribadi-pribadi berbuat baik, bertobat ngapain gitu? Tuhan harusnya Tuhan, kalau misalnya ada lagi manusia yang berdosa, harusnya Tuhan lagi turun tangan untuk menyalibkan dirinya. Jangan manusia yang berbuat baik supaya dia selamat, nggak boleh gitu. Tuhan tanggung jawab, gitu dong harusnya Kristen. Anda yang menjadi Tuhan itu harus ingat. Kamu aja manusia, kamu suruh Tuhan turun ke dunia lagi untuk Loh, tahun 1 Tuhannya mau kok disalib, kenapa sekarang nggak mau lagi? itu kan supaya dosa-dosa manusia diampuni oleh Allah, supaya hubungan manusia dengan Allah kembali rujuk, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa karena si Adam dan Hawa. Supaya hubungan manusia dengan Allah itu tersambung kembali, dia menurunkan putranya yang tunggal supaya melalui Bunda Maria, supaya hubungan manusia dengan Allahnya itu tersambung kembali. Makanya diturunkan Yesus itu. Nah, itu bisa diturunkan Yesusnya supaya tersambung kembali. Kenapa sekarang nggak bisa? Lagi aja disalib, susah amat. Daripada capek-capek bertobat, berbuat baik, salib lagi Tuhannya. Makanya kamu manusia masuk neraka karena kamu tidak mengimani dia, kan gitu. Ya coba sekarang turun lagi 2023. Saya turun lagi Mana nih bisa, untuk emang menebus tahu dosa. manusia. Ternyata manusia ini bebal-bebal aja kerjaannya. Gitu dong. Masa harus gua yang bertobat, harus gua yang sadar diri? Enggak.
Dari Tuhan yang mana Kristen jalannya? yang harusnya menyalibkan Kau bisa dirinya lagi nurunkan gitu. Tuhan. Kau lah dulu berpikir secara logika lah dulu. Kau manusia, kau suruh turun. Kalau gue turun berpikir ke pakai bumi. logika, My Bre, Iya, paham nggak kau. mungkin Tuhan itu mesti turun ke dunia, membunuh dirinya sendiri, kemudian bangkit lagi, nggak ada yang nyuruh, terus bilang dosanya dihapus. Itu nggak masuk logika. Kalau kita pakai logika, ya kau itu. Bang Torus suara anak kecil. Bang Sitorus kayaknya belum ngopi tuh. Ngopi dulu bang. Itu tadi bang, Bang Handi apa kok gunanya Yesus mati di salib kecil, untuk anak menebus kecil dosa pun manusia? Bang Atau Torus juga anak kecil suaranya. orang Kristen ini percaya kepada Yesus, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi toh juga orang Kristen masih ada masuk neraka. Masalahnya ini kenapa bisa seperti itu? Ya intinya kan mereka mengimani. Nah kalaupun mereka melawan kan mereka berdosa. Tapi kan Yesus untuk menebus dosa. Sekarang gini, Pak Cinta Iya, Sirawan. saya tahu. Yang Iya, Ibu bilang tadi bahwasannya tunggu dulu. orang Kristen ini masih berdosa, tapi kan tujuan Yesus kan menembus dosa manusia ini. Ya intinya dia harus beriman dan iya dia harus beriman dia kepada Yesus sebagai Tuhan ataupun juru selamat. Nah, tergantung dia mau buat dosa atau tidaknya, atau dia melanggar segala hukum Tuhan ini, ya itu nggak ada masalah karena dia datang untuk menebus dosa itu juga gitu. Tapi ternyata Sebenarnya gini, penebusan dosa ini nggak bisa juga dijadikan acuan manusia ini selamat dari neraka. Atau juga orang Kristen yang beriman menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau juga masuk dalam neraka, Ibu Darni. Bener itu, bener Akhi Erik. Sama gini juga Bu Derni, hakim-hakim yang beragama Kristen harusnya jangan ditanyakan motivasi orang-orang yang sedang didakwakan hukuman. Harusnya ditanya agamanya oleh hakim-hakim yang beragama Kristen ini. Kamu agamanya apa? Islam, percaya Yesus Tuhan, nggak percaya, kamu di penjara 20 tahun. Harusnya gitu mereka. Harga yang cuma-cuma. Nggak bisa gitu Bu Darni. Bu Darni, ya Ibu nggak bisa mempercayai keyakinan Ibu sendiri. Ternyata banyak Kristen yang menuhankan Yesus, apalagi dia sebagai penginjil, pengkhotbah, pendeta yang saya tanyakan tadi. Ibu nggak bisa jawab. Pendeta Bu, Ibu Darni, pendeta, pengkhotbah, penginjil, ini lebih paham lagi tentang Yesus, lebih paham lagi tentang Bible atau Alkitab. Nah, di mana mereka semasa hidupnya dia masih makan babi gitu, dan besoknya dia mati. Nah, Ibu bilang dia masuk neraka, itu gimana ini Bu? Dengarkan, Makasih Pak Haji, kan makasih. gini, Ya dengarkan. silakan. Kan Ya. sudah ada, kan sudah ditebus aku ini dengan harga yang cuma-cuma, ditebus oleh darah Yesus yang suci itu agar memperdamaikan aku dengan Allah, karena aku sudah berdosa. Jijik Allah melihat aku, tetapi oleh karena darah Yesus yang suci itu maka aku diperdamaikan. Nah, sekarang kenapa aku masuk neraka berbuat dosa? Karena aku melawan. Padahal aku tadi ini sudah enak, sudah ditebus aku dengan harga yang cuma-cuma. Tapi aku tetap saja masih menyelingkuh-selingkuh, masih aku berbuat kejahatan. Ya, tahan sendiri dosaku. Sementara sudah diberikan kesempatan kepada aku, sudah ditebus aku dengan harga yang cuma-cuma. Seharusnya aku harus betul-betul serius. Harus betul-betul aku bertobat. Gitu dong. Nah, Ya, garis Bu Derni, bawah, Bu. ini aku satu lagi ya. Gini Bu Derni, enaknya orang Kristen tuh gini ya, ini untuk kawan-kawan Muslim terutama. Orang Kristen kalau punya utang ke orang lain, misalnya 500 juta atau 70 juta, dia itu bertobat kepada Yesus yang ngomong, ya Tuhan Yesus, aku telah berhutang kepada si Fulan 500 juta. Tapi terima kasih karena engkau telah disalibkan di kayu salib, maka semua dosa-dosa hutangku diampuni. Terima kasih Yesus. Gitu dia. Bisa gitu loh. Bahaya. Waduh, enak bener ya. Iya, bahaya. Bang Korek, di dalam Alkitab ditulis, siapa yang berhutang tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Kacau tuh. Harus dibayar utang di bumi. Biar tahu Bang Kores. Di mana itu? Di mana? Tidak ada tempatnya di kerajaan surga meninggalkan utang di bumi. Mana coba lihat. Udah Mana coba lihat. satu. Mana coba lihat datanya, coba ada emang. Tetapi Aku sakit kalau perut nih. Kalau nggak terbayar lagi, kita datangi yang kita punya hutang itu. Maaf Datanya ya. Bu, datanya. Biasanya Ibu pakai data. Biasanya Mana pakai coba? data. Di mana di Bibas Iya. kayak gitu? Kitabnya Paulus atau di Itu kitabnya mana? itu gitu. tugas Bahaya, makanya ini kawan-kawan Muslim ya hati-hati loh minjemin duit ke orang Kristen, hati-hati deh. Enggak dong, nggak bisa.
Bang Kores, aku berhutang ini ke bank nggak banyak sih, 100 ya, tanpa boroh. Dikasih bank BRI aku pinjam 100 juta, nggak ada borohnya. Tetapi setiap bulan aku bayar 3.300.000 tanpa henti. Loh, kenapa Budi Hari nggak ini berdoa, ya Yesus terima kasih karena kau telah disalib di kayu salib, maka hutangku telah terampuni. Karena Yesus berkata nggak boleh Kejar-kejar debt collector dia bang. bayar. Sama Yesus selamat, debt collector nggak selamat dia. Oh iya. Naik lagi pinjaman karena aku jujur. Oh. Karena aku jujur dikasih pinjaman tanpa boroh, biar kalian tahu ya, nggak ada borohnya. Dikasih aku pinjaman 100 juta, tapi karena aku membayar setiap bulan, karena aku ingat kata Yesus tidak bisa nggak membayar utang. Ternyata orang BRI tahun depan mengasih lagi aku pinjaman naik lagi. Wah, tuh. Harus bayar utang. Nah itu, terus Yesus bayarnya bagian mana? Kalau Budi Hari semua yang bayar? Bukan, kalau Yesus bagiannya seperti ini, dia menebus manusia Utang. itu saja dari dosa, karena manusia ini kan sudah kotor, sudah tidak layak untuk berhadapan bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan. Jadi datanglah Yesus memperdamaikan kita manusia ini. Nah, setelah sudah diperdamaikan kita dengan harga yang cuma-cuma, dengan darahnya yang suci itu tadi, aku nggak bisa dong melenggang-lenggang hanya suka-suka hatiku lagi membunuh, berzina, nggak boleh dong. Harus Nah, tetap kalau aku kejadian gitu, bisa Budi Hari membunuh, berzina, jadinya gimana? Berdosa? berdosa lah. Lah kalau gitu Yesus disalib lagi aja. Susah banget sih. Enggak, Susah banget kayak gitu. Kita yang berbuat, bukan Ribet Yesus yang banget. disalibkan lagi. Tapi nanti Yesus kasih karunia-Nya nanti menyelamatkan aku kelak. Aku ini kan sudah pengikutnya, tetapi aku pernah berbuat dosa. Tinggal Yesus menentukan timbangan nanti. Kalau aku layak dibawanya, ya Dia yang menentukan. Kasih karunia itu namanya. Loh, Kasih karunia kenapa Yesus? ya. Kenapa pakai kasih karunia? Kenapa nggak pakai kasih karunia dari awal aja gitu? Hah? Tapi memang begitulah apanya. Kalau ada kasih karunia dari awal aja kasih karunia gitu. Kenapa pakai penyaliban? Ini membingungkan. Nggak bingung, karena kaliannya yang mau berabrik jadi bingung. Kata penyaliban tuh belum punya kasih Yesus itu. Gini. Setelah penyaliban baru punya dia. Ngerti? Bukan. Dari dulunya juga sudah ada kasih, maksudnya kan Dari tadi dulu. gini kan kalian bilang gini tadi, kalau berbuat dosa disalibkan lagi Yesus kan gitu, enggak lagi, masa berulang-ulang disalib, enggak lagi. Nah, soalnya berdosanya berulang-ulang ini kelakuannya. Kalau bisa kita sudah Harusnya pengikut- gini Nah, konsensus kita- sama Yesus per 1000 tahun sekali Yesus disalib ulang gitu Enggak loh. bisa. Itu salah Bang Kores. Jadi Oh, kalau bisa salah. kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, kita harus sadar dong. Kita harus pasrah, harus berbuat baik lah. Ya, enggak maksudnya gini, Yesus itu menebus untuk orang-orang yang nggak sadar gitu loh. Hmm. Itu dari awal. Selanjutnya setelah Yesus sudah di surga, nggak lagi ada petipan. Aneh banget Yesus ini. Tapi kita di bumi ini selalu menyalibkan Yesus kalau kita berbuat dosa. Itu kan. Ah. Oh, itu dia. Gitu loh. Gitu Lagi ya. kaget, Makanya kabur lagi, jangan takut disalib berbuat- dia kabur. Kita jangan berbuat dosa lah. Kita harus bertobat lah. Kita harus melangkah Gitu. Ini kawan-kawan muslim ya dari Buddha Hani. Yesus itu setiap kita berbuat dosa disalib lagi loh. Iya, kita salib dia. Nggak sadar kita salib dia. Itu bolong di tangan sama paku tuh sampai longgar tau nggak? Nggak gitu caranya lagi. Jangan lagi bawa Ini Dol. Yesus juga tidur gitu Sampai ya, dol itu. Yesus tidur malam. Kacau dari Jadi Muhammad. begitulah di ajaran kami Kristen. Ya Allah. Jadi sebenarnya Kasihan orang Yesus Kristen ini, ini Bu. udah enaknya, sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, dengan darah yang suci itu, bayangkan. Tetapi aku masih tetap juga aku membandel. Udah pun aku masih kulakukan lagi. Pergi-pergi aku keluar malam, malam aku disko aku sama laki-laki, ganti gonta-ganti laki-laki. Gimana aku mau selamat? Padahal tadi udah dikasih aku keselamatan. Ini ku langgar-langgar Oh, lagi. ini Ku bilang, nanti di penghakiman gini ya ngomongnya ya. Kamu disko, saya capek-capek disalib, kamu disko. nggak ada gitu. Kita Nggak ini gitu. sekarang udah ada pencatat dosa kita, udah ada kan, ada di Oh. di setiap manusia
ada pencatat buku kehidupan namanya. Ada loh. Jadi Ada nanti dicatat tinggal juga ya? membuka. Minjem konsep Islam atau gimana itu? Jadi pengadilan nanti tinggal menghukum aja Yesus. Nggak ada lagi eceknya. Kau kemana? Ini mana tercatat begitu banyaknya manusia ini. Oh, jadi Sudah gini ya. ada, mulai Misalnya, sekarang udah ada selamat catatan. neraka. Darni surga gitu ya. Ya begitu. Nanti Absen itu namanya, bukan hakim. Hakim itu nanya kasusnya dari awal apa, motivasinya Udah ada. ngapain gitu loh. Pakai Itu. apa ngebunuhnya gitu-gitu loh. Bang Kores, kan setiap manusia ini sudah ada buku kehidupannya yang mencatat malaikat. Setiap manusia ada yang menjaga, pencatat kehidupanku sudah ada. Jangan salah Iya kita. gitu. Kalau cuma apa namanya manggil nama terus suruh masuk neraka atau surga itu namanya ngabsen Bu Darni. Hakim nggak Enggak. begitu. Bang Kores tanya, jadi begitulah caranya penghakiman itu. Nanti makanya sewaktu aku dalam dunia ini mati di dalam Kristus melakukan yang terbaik, tapi kan nggak ada 100% aku kudus suci, hanya Tuhan yang suci. Pasti ada satu-satu dosa yang sedikit-sedikit kulakukan. Posisinya gini ya, Kristen itu kan yang dihakimi itu yang tidak percaya Yesus ya, itu yang dihakimi ya. Yang dihakimi yang tidak percaya Yesus dan melanggar peraturannya, itulah yang Oh berarti melakukan orang Kristen dan juga yang non Kristen juga dihakimi gitu ya? Iya, semualah. Oh oke. Nah itu Ada orang Bu Darni nunggu giliran dihakiminya gimana? Nunggu di rumah? Atau di sebelum nanti datang pengadilan, biarlah hidupku di dalam kebenaran sebelum Yesus datang. Iya Nah, ngerti, hidup dalam kebenaran. Ini datang nih hari penghakiman nih. Ya, hari penghakiman telah datang gitu. Nah, itu gimana? Mudah-mudahan, Bang Ada Kores, mudah-mudahan. broadcast Ini kan WhatsApp. Lapangan Merdeka Medan kan lagi dipugar ini. Ya mudah-mudahan Bu Darni pas nanti turunnya Yesus Lapangan Merdeka Medan di Jalan Balai Kota itu udah selesai Bu Darni ya. Kita kumpul semua di situ nanti ya. ya itu Gitu nanti kah? Tuhan yang tentukan di mana kita dikumpulkan. Kita hanya sekarang membuat hidup kita ini hidup dalam Ya, kebenaran. kalau menurut Bu Darni kalau Ini- dia nanti datang di Medan kira-kira di mana dia Bu Darni? Ya nggak tahu, aku belum ada dikasih tahu sama aku. Iya gitu. Ini balik lagi ke yang awal ini Akhi Erik. Apa ya? Hari penghakimannya tuh di mana gitu lokasinya? Katanya kan di bumi, di mana? Amerika gitu, di mana? Yerusalem gitu. Ya Yesus Jelas yang dia menentukan. berpindah-pindah Bang, kita, nggak mungkin kita ongkos pesawat nggak muat lah Bang. Lagian juga Traveloka nggak cukup tiket Bang. Bukan di sana. kita menentukan Ah itu di dia mana gitu. tempatnya. Iya. Event organizer-nya siapa gitu loh. Malaikat Yang kan gitu. jelasnya Yesus itu yang menghampiri kita Bang. Pasti ya kan Bu Darni? Makanya saya bilang Iya. itu kebetulan Lapangan Merdeka lagi dipugar itu Bu. Kemungkinan di bawah ada Begini aja, basement. Korek sama Bang Cinta Solawat, kita nggak usah memikirkan itu. Sekarang kita Oh pikirkan. nggak mau. Itu harus dipikirin itu nggak mau. Tunggu dulu. Kita kan harus Enggak, siap-siap Bu. Katanya harus siap-siap. Iya, Kumpulnya di mana gitu loh. Ya udah, siap-siapnya kita di dunia ini salinglah kita menghargai, saling mengasihi, saling membantu, saling tolong menolong. Nah, ada yang kurang kita benarkan. Iya Bu Darni itu kan soal amalan. Ini kan di bumi ya, di bumi. Ini perkara ongkos Bu Darni. Jadi kita harus nabung ini. Takutnya nggak di Indonesia. Nabungnya itu aja sayang. Nabungnya berbuatlah kita kebaikan kepada sesama kita manusia. Itu ajalah kita tabung. Oke, siap-siap. Kalau menurutku Bang, Jadi, Bang Kores, ini, kalau ya. menurutku mendingan nggak usah kemari dia. Kita nggak perlu nabung, kita nggak dihakimi. Oh, enggak maksudnya gini mungkin menurut Bu Darni mungkin Yesus itu akomodasi sama transportasi udah ditanggung. Kita tinggal berangkat. Iya kan ya? Iya, sudah Oke, ditanggung siap-siap. ya. Makanya Ya, kumpulkanlah ibunya siapa? harta Event di organizernya surga. siapa? Ini jadi Maksudnya permasalahan juga. Itu Gabriel. Nah, gini Bang Kores, teman-teman, kumpulkanlah harta di surga. Maksudnya melakukan segala kebaikanlah kita di bumi ini. Sesama keluarga, tetangga. Iya, saya paham itu. Berarti organisasi. artinya, Ibu Bu Semua kita Darni, itu Yesus salinglah. mengajarkan kita manusia untuk beramal. Artinya Iya. kita harus mencari pahala. Nah, Iya. jadi konsep penebusan dosa ini apa artinya, gitu Bu? Iya, apa Ini. artinya Kita kalau harus- Yesus nggak mau kita disalib harus kedua mencari kali pahala. untuk orang-orang Kristen yang berdosa? Apa artinya ini?
Tapi kalau kita menolak Yesus juru selamat, nggak ada artinya amal kita tadi. Nol. Kita nggak menolak, Bu. Sebagai kami Muslim tidak menolak Isa sebagai juru selamat atau Yesus sebagai juru selamat. Tidak menolak, Bu. Menolaknya kalian juru selamat itu kan Tidak tuh. menolak Yesus sebagai, tapi kepada bangsa Israel, bukan kepada umat Muslim, Nah, bukan kepada itu. orang Indonesia, bukan kepada orang Padahal Vietnam, dia orang bilang, Jepang, Amerika. Kecuali Tidak, Bu. Yesus bapaknya Asep, bisa. Untuk seluruh bangsa, untuk seluruh penjuru bumi. Yesus itu untuk seluruh penjuru bumi sampai ke ujung bumi katanya. Loh kalau Ya, gitu masa- nggak adil dong. Untuk seluruh penjuru bumi salibnya cuma di Yerusalem. Harusnya di Indonesia juga ada di salibnya Yesus gitu. Kan awalnya di Yerusalem datang kebenaran. Setelah itu makanya dibilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang kebenaran. Awalnya memang iya di Yerusalem. Yesus Terus ini awalnya kebenaran. gimana nenek moyang gua di tahun ke-1 yang nggak dengar Yesus karena belum ada WhatsApp, Bu Darni? Gimana kabarnya? Ya tapi kan dia kan melakukan kebaikan. Yesus disalib tahun 1. Baru Iya. nyampe kabarnya ke Indonesia tahun 1600-an. Iya. Berapa banyak nenek moyang manusia di Indonesia ini yang mati sia-sia? Kan nenek moyang kita itu dulu melakukan kebaikan kan Bang Kores. Heeh. Bang Andi, Bang Kores dan Bang Cinta Solawat dan Bang One, kan nenek moyang kita itu kan ada yang melakukan kebaikan. Tentu dia akan diselamatkan waktu belum mengenal Yesus. Tetapi- Loh. Kok bisa nggak percaya penyaliban, nggak tahu penyaliban bisa selamat? Ya selamat dong, kan dia belum mengetahui, belum mendengar. Sedangkan sekarang Oh, kalau gitu ini beban buat Yerusalem. Yerusalem doang yang disuruh percaya penyaliban. Yang di kita nggak Makanya perlu. bilang Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang kebenaran ini. Kan katanya. Oh, itu bukan kebenaran, jatuhnya kebebanan. Asalnya berbuat baik saja itu masuk surga, sekarang mesti berbuat baik plus percaya penyaliban. 2 beban. Contoh Bang Kores, pergilah katanya kan, aku ini tugasku untuk mengabarkan. Inilah kita ini di apologet ini. Aku nggak apologet ya, aku odong-odongnya aku hanya biasa-biasa aja. Aku nggak berani bilang aku apologet. Nah, Apolo contohnya air. kayak aku kan sudah aku kabarkan tentang siapa Yesus itu juru selamat. Udah, kalau kalian tak mendengarkannya itu urusan kalian. Yang penting kita sudah mengabarkan. Sebenarnya urusannya Budi Harni itu bukan kabarkanlah loh. Bahasa itu ini Budi Harni kok paling jadikanlah semua bangsa muridku. Kan gitu. Iya, kan nggak bisa kita paksa kan? Kayak Bang Kores lah, kita sudah. Kalau nggak dipaksa nggak jadi Budi Harni. Gimana sih? Nggak bisa. Kalau bisa Bahasanya jadikanlah Kalau mau bahasanya. dia jadikan. Kalau mau dia jadikan jadi muridnya. Kalau nggak mau, ya terserah. Langkah lagi tempat Ya, yang lain. Kalau nggak Begitu. jadi murid-muridnya berdosa. Nggak berdosa, karena yang menolak yang berdosa. Kalau yang sudah mengabarkan tidak berdosa lagi. Yesus bisa. saja yang makannya kakinya Lukas dari 14:23. Lukas Beritanya itu 14:23. Paksalah semua orang masuk ke rumahku karena rumahku harus penuh. Dipaksa. Iya, itu harus dipaksa. itu, Bu. Kalau tak mau gimana Baru bikin? jujur, jujur kan. Ya memang begitu memang. Gak bisa kita Makanya kita bunuh tempur terus gitu. Iya. Agama kami memerangi agama yang memaksa gitu. Iya, memang. Berarti muridnya yang mengabarkan Injil tadi juga masuk neraka karena tidak berhasil, Bu. Ah iya sih Enggak betul. juga. Kan mereka Salah menolak. Kan manusia itu menolak. Kalau sudah dikabarkan, sudah dikabarkan. Budi Harni, tergantung Nabi manusia. Muhammad ya kembali ke Mekah itu sahabatnya udah sampai 10.000. Yesus mau ke langit yang ngikut cuma 12 itu juga murtad 1. Murtad 1 bayangin. Banyak ada yang 70.000 itu di kisah para rasul. Jangan Di salah mana lah. 70.000 di mana? Coba kita 7.000 lihat. tapi 70.000 itu pengikutnya. Ini korupsi aja terus ini. Mark up. Makanya kan sekarang kan banyak kan Kristen kan di dunia ini. Ya iya karena orang Eropa doyan beranak pinak di tanah orang. Nah, itu nggak tahu lah kita. Yang penting kan Iya, kita percaya banyak Kristen 2 miliar lebih. Tapi nyatanya nggak sama seperti Ibu. Hampir rata-rata mereka lebih banyak lagi. Mungkin 75% mereka makan babi, Bu. Atau gimana, Bu? Iya.
Masalah yang itu nantilah itu hukumannya pengadilan. Ibu bilang Bukan tadi, aku. Ibu bilang tadi Bukan masuk aku. neraka mereka tidak mengikuti Iya, ajaran kan Yesus. dibilang waspadalah Ibu bawa data kepada di Ulangan 66 penyesat nomor 17. katanya itu. Orang-orang yang orang-orang yang penyesat itu maksudnya itu. Jadi kan udah dikatakan Takut, begini, Ibu, dikatakan takut sih, begini. ada teman Dan Kristen orang takut. lain mengajarkan yang begini. Nah, itu yang akan dia dibuang ke neraka gitu loh. Kan nggak Anjir, semua gara-gara- manusia ini. Gara-gara makan babi masuk neraka ya? Kan ada ayatnya. Apa Ada dia? ayatnya di dalam Ulangan 66. Yesaya 66 ayat 17 itu loh, Yesaya, yang pemakan Yesaya. daging babi. Iya. Emang dan Yesaya makanan yang Kristus ya? mati. Yesaya itu Kristus ya? Atau bukan? Yesaya itu nabi, itulah kan, Bang Kores itulah. Apanya? Percuma Loh, apologet. ngapain Nggak tahu dengerin siapa Yesaya. ngapain dengerin Kak? Kalau misalnya Yesaya bukan Kristus, ngapain didengerin? Dengerin Yesus lah. Yesaya itu nabi, nabi. Ngapain didengerin? Ngapain didengerin? Nabi Allah, Bang Kores. Lucu Bang Ngapain Kores ini didengerin? lah. Matius 15, Yesus bilang Terus gitu. Bang Bukanlah Kores, yang ngapain masuk ke dalam perut yang menjadikanmu najis, tapi apa yang keluar dari mulutmu. Kan Dari gitu mulutmu. dibilang. Iya. Iya, itu ada pembahasannya itu waktu murid-murid Yesus waktu makan karena kelaparan nggak cuci tangan. Itunya dipermasalahkan Iya. diguncingkan kepada. Jadi kalau babi masuk ke mulut itu murid-murid. boleh, Tunggu dulu. boleh itu. Tapi kalau babi keluar dari mulut, nah itu nggak boleh. Iya, iya betul itu. Mana pula lah babi keluar dari mulut lucu. Tapi perkataan kotor iya. Kurang ajar kau, babi kau anjing kau bilangin gitu. Tambahlah dosa. Kurang Nah, ajar itu kok keluar, babi Bu, kok nggak babi. boleh. Makan babi, boleh. Anjing lo nggak boleh. Makan anjing boleh. Itu konsepnya Bukan, gitu gini, doang. gini loh. Konsepnya hanya Intinya itunya mudah. sebetulnya. Kalau kau sudah mengikuti ajaran Yesus, jika engkau sudah percaya Yesus adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, dan lakukanlah perintah-perintahnya. Selesai. Banyak Kita banget yang- harus ngaku Yesus juru selamat, ngaku Yesus Iya. Tuhan, apalagi ya? Kalau Juru Selamat kan udah Tuhan loh. Penebus Gimana dosa, sih? penebus Satunya itu. dosa. Menebus dosa, harus ngaku Yesus anak Iya, domba juga. banyak Waduh, Tuhan banyak yang banget. bisa mengaku Harus dosa. ngaku Yesus bagian dari Tritunggal. Wah, repot. Nggak repot. Buktinya aku udah umurku 49 nih. Nggak ada sedikit pun aku yang berat menghadapi menjadi murid Yesus. Nggak ada. Oh iya ya. Lancar-lancar aja. Iya, Wah, apa, apa terlalu ajarannya? gampang agamanya. Surganya murah kalau gampang kayak begitu. Apa ajarannya? Apa ajarannya Bu Darni? Apa ajarannya? Ajarannya, jika engkau sudah mempercayai Yesus Juru Selamatmu, maka dengan setialah engkau menuruti perintah-perintahnya. Selesai. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Perintahnya apa, Bu? Perintahnya, jangan membunuh, jangan membuat bagimu Terus? patung, jangan Terus? menyembah Allah yang lain, Allah yang Iya, lain, berhala-berhala terus? yang lain. Udah, menguduskan hari Sabat. Kami Advent menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua kita. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Nah, Kesembilan, Yang berzina aja dimaafkan, Bu. Yang berzina aja dimaafkan, Bu. Dosamu sudah Iya. diampuni katanya. Berzina. Itu Yesus kan? Itu kan Iya. pada waktu Yesus di bumi. Ya, jadi mereka mau melempari perzina itu. Nah, guru. Jadi kalau ada mau orang dia Kristen pakai berzina ini pasti perzina diampuni ini. kan, Bu? Bukan. Oh, enggak Begini juga. caranya. Salah lagi. Pada saat itu Yesus ada di bumi. Jadi mana tahu, Yesus kan tahu manusia itu akan bertobat. Tahu dia si Maria itu bertobat. Betul pas kan kebetulan bertobat. ya, dia. kebetulan. Jadi Iya. ikut dia si Maria itu mengabar kemana Yesus dan murid-muridnya pergi. Mereka selalu ikut membantu mempersiapkan makanan. Kalau Ini ada salah juga jadi. sebenarnya Bu Dari. Harusnya Maria itu tuh Yesus tuh ngomong gini ke Maria harusnya. Kamu berdosa ya? Ya udah. Tunggu saya disalib, dosa kamu diampuni. Gitu harusnya. Malah disuruh bertobat. Seperti ini. Jangan berbuat dosa lagi ya. Kan katanya. Ya udah, pergi perempuan itu dan tidak melakukannya lagi. Mantap. Iya. Jadi murid Gampang. kesayangan pula itu. Iya. Jadi murid paling dikasihi pula itu dia. Jangan Cium pula, kaki. kan, ini tadi tengok. Dipacari lagi. Jangan nanti juga dilarang. Prit. Lagi besok. Dilarang, diulangi lagi besok. Itulah menghujat Roh Kudus namanya. Itulah menghujat Roh Kudus. Diulang-ulangi terus, diulang-ulangi dosanya itu. Kan sudah dibilang Yesus tadi. Udah, pergilah engkau. Jangan lakukan lagi. Jangan berbuat dosa lagi ya. Ya udah, bertobatlah awak pulanya. Gitu loh. Kan mantap Oh ajaran bertobat Yesus. sih. Iyalah meninggalkan dosa lah, jangan lakukan lagi berzina maksudnya.
Apa sih Harusnya susahnya? harusnya tuh ya apa ya, orang-orang yang zaman itu harusnya tuh wah ini nih 3 hari lagi Yesus disalib nih, ayo kita pesta pora, berzina, mabok gitu kan. Harusnya tuh Salah gitu. itu Bang Kores ngada-ngada, bukan gitu loh. Iya Kita kan harus udah tahu. Ini 3 hari lagi dosa kita ditebus nih. Ayo kita pesta, gitu. Harusnya mana sih. tahu, mana tahu mereka itu 3 hari lagi Yesus dia apa? Hanya Yesus yang tahu. Di hari ketiga dia bangkit. Cuma Yesus yang tahu. Iya, Cuma Yesus yang tahu. iya siapa lagi yang tahu? Oh, pantesan. Memang kalau kayak gini itu bukanlah sesuatu yang harus diimani. Ini mah cuma Yesus doang yang tahu. Yesus dan yang tahu dan disaksikan ada para ahli-ahli, ada manusia-manusia pilihan, Oh, ada jadi rasul. gimana? Katanya Yang cuma Yesus yang tahu. Tiba-tiba banyak yang tahu. Ini gimana? Bocor rahasianya ini. Keceplosan Yesus. Pada saat itu kan Yesus yang tahu. Nah setelah sudah terjadi kan ada yang mencatat dong, ada yang menuliskan, menyuratkan supaya manusia-manusia di kemudian hari mengetahui bagaimana ceritanya, sejarahnya. Jadi Yesus sengaja gak mau ngasih tahu. Sengaja gak mau ngasih tahu Yesus itu. Di mana pula dikasih tahu? Sedangkan siapa si Oh, Thomas kalau aja gitu tahu. kenapa malah dikasih tahu ke kita-kita? Ih, aneh banget. Loh, itulah kan Bang Kores ini kan. Aduh, Jangan Bu gitu lah, Dearni nih ngebocorin rahasia Yesus. Kita harus Parah. Nggak bisa jaga rahasia ini orang-orang Kristen. Di hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Kita berbicara itu harus tulus, harus dengan jujur, tidak boleh berbohong. Ini untuk kawan-kawan Muslim ya. Jangan curhat ke orang Kristen. Rahasia Yesus saja Tuhannya dibocorin. Apalagi rahasia kita manusia biasa. Itu salah pula. Udah lari jalur itu Bang Kores. Lah, tadi bilangnya Yesus itu memang rahasia itu, nggak dikasih tahu ke siapa-siapa. Hanya ada dikasih taunya kepada orang-orang. Aku bangkit di hari ketiga kan enggak kan? Hanya dicatatnya di dalam sejarah melalui siapa orang-orang Nah, pilihan ini yang nyatat Tuhan. siapa ini? Yang ngebocorin ke orang-orang siapa kalau bukan Yesus ini? Matius kan mencatat. Matius. Matius, Markus. Oh, Matius Itu berdosa kan- besar ini. itu Tuhan kan curhat keceplosan dia diceritain ke orang-orang. Matius, Lukas, Yohanes itu kan rasul dan manusia-manusia pilihan yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Makanya tengok Alkitab ini begitu tebalnya ini. Parah ini. Semua tertulis dengan rapi. Matius ember, Itu- nggak bisa jaga rahasia. Parah. Begitu. Jadi itulah iman kami Kristen. Itu tidak bisa digugat. Imannya dari keceplosan. Terserahlah Bang Kores bilang seperti itu. Aku nggak mau menghujat loh. Aku hanya karena kalian tanya aku jawab. Nah itu dia. Karena gini Ini Bang aku penghujatnya di mana Bu Darni? Tadi Bu Darni bilang di awal, enggak ada yang tahu Yesus mau disalib. Tiba-tiba ada orang yang tahu. Ini artinya apa? Yesus curhat, dibocorin curhatannya ke orang lain. Kan gitu. kan dicatatkan ke dalam kitab suci Kristen Nah, ini yang Alkitab paling ini. parah. Nggak mah cuma diomongin, itu rahasianya Yesus dicatat. Firman Tuhan itu kan harus dicatat, Bang Kores, supaya nanti keturunan-keturunan di bawah mengetahui bagaimana cerita kejadian tentang terjadinya penyaliban. Tapi Manusia Yesus kan harus nggak tahu. cerita, ya nggak? Kan nggak ada orang yang tahu tentang Kan penyaliban. ada di TKP kan? Kan ada di TKP kan? Iya, cuma kan Saksi-saksi Yesus kan ada. bukan. Maksud dari penyaliban ini kan nggak ada yang cerita orang-orang. Yesus kan nggak cerita itu, nggak ada yang tahu kan? Itu kan semua rahasia Allah loh Bang Kores. Nah, itu rahasia Allah kok dibocorin. Nggak apa-apa dibocorin kalau untuk Waduh, kebaikan. parah. Tuhannya punya rahasia bukan dijaga malah dibocorin, parah. Nah, Apa kau?